Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan mengajak kalian ke sebuah tempat yang benar-benar magis dan unik di Indonesia. Sebuah negeri di atas awan yang menyimpan tradisi ribuan tahun. Ya, kita akan menjelajahi Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan petualangan seru kita berikutnya. Sudah siap yuk? Kita mulai perjalanan kita ke Tanah Toraja. Perjalanan menuju Tanah Toraja sendiri sudah menjadi sebuah petualangan. Dari Makassar, kita akan menempuh perjalanan darat sekitar 8 hingga 10 jam. Mungkin terdengar lama, tapi percayalah, pemandangan sepanjang jalan akan membuat kalian terpukau. Dari hamparan sawah hijau, pegunungan yang megah, sampai desa-desa tradisional yang kita lewati, semuanya begitu indah. Ini adalah pemanasan yang sempurna sebelum kita tiba di jantung kebudayaan Toraja. Setibanya di Rantepao, kota utama di Tanah Toraja, kita langsung bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Udara sejuk pegunungan menyambut kita, dan di sekeliling kita berdiri tongkonan, rumah adat Toraja yang ikonik. Atapnya yang menjulang seperti perahu adalah simbol status dan warisan keluarga. Setiap tongkonan punya cerita dan sejarahnya sendiri, diwariskan dari generasi ke generasi. Berdiri di depan tongkonan yang usianya ratusan tahun, rasanya seperti kembali ke masa lalu. Salah satu hal yang membuat Tanah Toraja begitu istimewa adalah filosofi hidup dan mati mereka. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah transisi menuju alam roh yang disebut Puya. Upacara pemakaman atau Rambu Solo adalah ritual yang sangat penting dan megah. Ini bukan acara yang penuh duka, melainkan sebuah perayaan kehidupan almarhum. Saat berkunjung, jika kita beruntung, kita bisa menyaksikan langsung upacara Rambu Solo. Keluarga akan menyambut tamu dari berbagai penjuru. Ada tarian tradisional, musik, dan prosesi pengorbanan kerbau. Kerbau atau tedong dianggap sebagai kendaraan bagi arwah menuju Puya. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, semakin tinggi status sosial keluarga, dan semakin lancar perjalanan arwah. Ini adalah pengalaman budaya yang sangat mendalam, dan mungkin tidak akan kalian temukan di tempat lain di dunia. Setelah upacara, jenazah tidak langsung dimakamkan. Di Toraja, ada berbagai cara pemakaman yang unik. Salah satunya adalah di tebing batu, seperti di Lemo. Di sini, kita akan melihat kuburan batu yang dipahat di tebing-tebing kapur yang tinggi. Di balkon-balkon pahatan itu, diletakkan tau-tau, yaitu patung kayu yang dibuat menyerupai almarhum. Tau-tau ini seolah-olah menjaga desa dari atas. Pemandangan ini benar-benar spektakuler dan sedikit membuat merinding. Ada juga Ketekesu, sebuah desa adat yang sangat indah dan terawat baik. Di sini, kita bisa melihat deretan tongkonan yang megah dan lumbung padi atau alang yang berjejer rapi. Di belakang desa terdapat kompleks pemakaman kuno dengan peti-peti mati atau erong yang sudah berusia ratusan tahun. Beberapa di antaranya sudah hancur dimakan usia. Berjalan di antara erong-erong ini memberikan kita perspektif yang unik tentang waktu dan kehidupan. Lalu ada Londa, sebuah gua pemakaman yang sangat terkenal. Dengan bantuan pemandu lokal yang membawa lampu Petromax, kita bisa masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab ini. Di dalamnya, peti-peti mati disusun begitu saja, bersama dengan tulang belulang dan tengkorak. Ini mungkin terdengar menyeramkan, tapi bagi masyarakat Toraja, ini adalah cara mereka untuk tetap dekat dengan leluhur. Di luar gua, ada tau-tau yang berjejer di balkon tebing, seolah menyambut para pengunjung. Tapi Tanah Toraja bukan hanya tentang tradisi kematian. Keindahan alamnya juga luar biasa. Salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi adalah Lolai, yang dikenal sebagai negeri di atas awan. Datanglah saat subuh, dan kalian akan disuguhi pemandangan lautan awan yang menutupi lembah di bawahnya, dan puncak-puncak gunung yang menyembul seperti pulau. Matahari terbit dari balik awan, menciptakan siluet dan warna yang begitu dramatis. Ini adalah momen magis yang akan selalu kalian kenang. Jangan lupa juga
untuk menjelajahi area persawahan Batu Tumonga. Di sini, kita bisa trekking atau sekadar berjalan santai melewati sawah terasering yang hijau dan subur dengan latar belakang pegunungan yang gagah. Udaranya segar, pemandangannya menenangkan jiwa. Kita juga bisa berinteraksi dengan penduduk lokal yang sedang bekerja di sawah. Keramahan mereka akan membuat perjalanan kita semakin berkesan. Kuliner Toraja juga jangan sampai terlewatkan. Kalian harus coba papillon, yaitu makanan yang dimasak di dalam bambu. Ada papillon manuk ayam, papillon babi, atau papillon ikan mas. Proses memasaknya yang unik membuat bumbunya meresap sempurna, menciptakan rasa yang kaya dan aromatik. Dan tentu saja, jangan lupa mencicipi kopi Toraja yang sudah terkenal di seluruh dunia. Menyeruput secangkir kopi hangat sambil menikmati pemandangan pegunungan adalah kenikmatan yang tiada duanya. Toraja juga punya pasar tradisional yang ramai, seperti Pasar Bolu. Di sini, kalian bisa melihat pasar hewan terbesar di Toraja, tempat jual beli kerbau dan babi untuk keperluan upacara adat. Ini adalah pusat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, tempat yang sangat otentik untuk melihat kehidupan sehari-hari orang Toraja. Tanah Toraja adalah destinasi yang menawarkan paket lengkap, budaya yang kaya, pemandangan alam yang menakjubkan, kuliner yang lezat, dan masyarakat yang ramah. Perjalanan ke sini bukan sekadar liburan, tapi juga sebuah perjalanan spiritual yang membuka mata kita tentang cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan dan kematian. Ini adalah pengalaman yang akan mengubah cara kita melihat dunia. Setiap sudut tanah Toraja menyimpan cerita, setiap ritual memiliki makna yang dalam. Tempat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati leluhur, menjaga tradisi, dan merayakan kehidupan dengan sepenuh hati. Jadi, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk memasukkan tanah Toraja ke dalam daftar perjalanan kalian berikutnya? Saya jamin kalian tidak akan menyesal. Ini adalah salah satu permata tersembunyi Indonesia yang paling berharga. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan petualangan kita hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan kalian sudah subscribe agar kita bisa terus menjelajahi tempat-tempat luar biasa lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berpetualang.